Halo semua, kali ini kita bakalan lanjut untuk pertanyaan-pertanyaan. Kemarin kan sudah part 1 ya, sekarang lanjut untuk part 2. Oke, langsung aja untuk pertanyaan pertama. Ini pertanyaan sekitar kita udah jadian ya, kita udah ya jadian. Kita udah inilah istilahnya sudah ada ikatan tapi bukan yang sah. Kayak gitu ya. Untuk sekarang kata-katanya pacaran lah. Nah, pertanyaan yang pertama, hal bucin apa yang kamu lakukan buat aku tanpa aku ketahui? Jawab, Cin, bucin, jangan diem. Di belakang yang kan tanpa kamu ketahui. Ya. Cium-cium foto kamu yang menurut aku ganteng. Serius? Iya. Masa ada gitu? Emang kenapa kalau dicium fotonya gitu terus yang kamu rasain itu apa? Ya kayak beneran nyium orangnya. Terus ada lagi kayak surat-surat dari kamu itu. Surat Kayak apa? ya? Kayak dipeluk gitu bukunya itu. Oh, buku yang tiap hari kita nulis-nulis. Oh, gitu. Jadi begitu ya. Iya. Masa Masih itu aja. kalau misalnya nyium-nyium foto itu emang kenapa? Apa yang kamu rasain gitu? Apa fotonya bisa bales nyium juga gitu? Enggak sih. Ya gimana ya? Ah, Enak psikopat aja. kamu berarti. Aneh ya, masa cium foto gitu ya? Kecuali fotonya besar gitu. Itu sama aja kamu nyium HP dong, bukan nyium foto. Nyium HP Biasanya ya? rasanya sudah kayak nyium orangnya beneran gitu. Emang pernah cium orangnya beneran? Pernah dong, sekarang kan sudah sah. Nah, kalian sudah subscribe belum? Kalau yang sudah subscribe, terima kasih. Kalau yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Thank you. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Kan orang biasanya malas menunggu ya, apalagi cewek lah. Disuruh menunggu itu pasti kebanyakan alasan ndak mau. Kalau kamu pulang kerja itu biasanya kan jam setengah 10. Nah, sedangkan aku pulangnya jam setengah 12. Itu sekitar ada waktu 2 jam buat kamu menunggu aku pulang. Malam itu ya? Iya, kalau aku pulang kerja malam. Nah, kenapa kamu mau menunggu selama itu? Kadang cewek itu 10 menit itu sudah lama, apalagi kamu menunggu 2 jam. Itu kan sudah lama banget. Apa yang membuat kamu mau menunggu aku pulang kerja? Karena dari awal kan kita wis saling-saling saling-saling bersama, kemana-mana bareng, berangkat kerja bareng, meskipun meskipun shift-shiftnya kan nggak sama kan, kayak dianterin, pokoknya sama-sama lah. Jadi kalau pulang ya sama gitu, meskipun menunggu kan ya nggak apa-apa kan, juga nunggunya lihat dia kerja gitu. Kalau saya pulang malam dia nungguin aku pulang kerja, tapi kalau dia berangkat pagi, aku kan masuknya agak sore. Jadi aku nganterin dia meskipun kita jalan kaki ya. Iya. Jadi aku nganterin tuh jalan kaki yang nggak terlalu jauh sih, cuman kan kalau jalan kaki setidaknya bisa bersama gitu. Kalau di jalan nggak ada apa-apa. Sekarang tuh kebanyakan pasangan cuman bilang, ya sudah hati-hati di jalan. Tapi dia nggak mau menemani sampai dia ke tujuan gitu. Kadang cowok itu yang punya sepeda, yang punya kendaraan itu cuman bilang ya sudah hati-hati. Kebanyakan seperti itu. Kayak gitu. Tapi saya buktikan aku nggak pernah bilang hati-hati, tapi aku anterin dia sampai ke tujuan, sampai ke tempat kerja, baru aku pulang lagi. Kayak gitu. Mungkin dia itu alasan dia buat nunggu aku selama 2 jam. Jadi buat pasangan yang di sana, yang ceweknya nggak mau nunggu, yang cowoknya nggak mau nunggu, jadi kalian harus introspeksi dulu lah. Kenapa pasangan saya tidak mau menunggu saya? Mungkin dari kaliannya sendiri tidak mau berkorban buat pasangannya. Ya, Kayak betul. gitu. Betul ya? Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Saat itu aku nggak punya HP, aku nggak punya sepeda, ya aku bener-bener nggak punya apa-apa waktu itu. Kamu mau sama aku sudah seneng ya. Setidaknya
apa ya, udah ada yang mau sama aku dengan aku yang apa adanya. Saya pengen tahu apa yang membuat kamu itu bertahan dengan keadaan. ya bukan kekurangan sih, itu sudah minus-minus banget. Bayangin di tahun 2018 nggak pegang HP sama sekali. Jadi pacaran nggak pakai chatting, kalau libur nggak kemana-mana karena nggak ada kendaraan kayak gitu. Kalau libur palingnya cuman main ke depan gang kos kayak gitu. Apa yang membuat kamu bahagia? Membuat aku bahagia sih apa ya, soalnya nyaman banget sama dia, nyaman banget. Terus apa ya, meskipun nggak harus keluar, nggak harus jalan-jalan, itu aku udah seneng banget gitu. Meskipun kayak kalau waktu libur ya, meskipun kayak jalan ke warung kopi gitu, ke warung kopi ya, minum-minum es gitu, wifi-an, itu aku udah seneng banget gitu sama dia. Oh iya, biasanya wifi-an itu dari kita apa ya? Dari siang ya. Dari siang. Dari warung kopinya baru buka, kita udah jadi pelanggan pertama di sana. Misalnya malam Minggu ada yang pulang sore, kita pulang sore bareng, ya malam mingguannya di warung kopi, ya wifi-an pakai satu HP, HP-nya dia. Jadi wifi-an satu HP ya sudah bersama kayak gitu. Dibuat bareng-bareng lah. Nah, jadi itu yang bikin kamu bahagia gitu. Iya, Jadi bahagia itu sebenarnya nggak harus jalan-jalan yang jauh juga. nah, ya bahagia tuh nggak harus jalan-jalan jauh kayak gitu. Bahagia itu bukan tentang caranya gimana bahagia, tapi bahagianya itu sendiri kayak gitu. Kadang bahagia dengan cara yang mewah bisa, bahagia dengan cara yang sangat sederhana juga bisa. Intinya bahagia kayak gitu. Karena posisi kita waktu itu tidak bisa pakai cara yang mewah, ya sudah bahagia dengan cara yang sederhana kayak gitu. Itu yang membuat kita mungkin sampai sekarang ya. Iya, Dari pertanyaan yang pertama sampai ketiga itu sesuatu hal yang apa ya, keadaan dan kita menjalani hubungan. Pernah nggak pengen menyerah dengan keadaan yang seperti itu? nggak sih, kalau pengen menyerah itu nggak sama sekali. Gak sama sekali pengen menyerah gitu terus cari yang lain gitu. Aku sudah bosen lah, masa malam mingguannya di warung kopi atau kalau libur di warung kopi gitu. Jalan-jalan kemana nggak bisa, chatting nggak bisa kayak gitu. Pernah nggak pernah tak pengen menyerah gitu atau cari yang lain Nggak gitu. pengen sih kalau menyerah, kan aku orangnya apa ya, nggak bosenan gitu. Kalau sudah nyaman sama yang ini ya udah dijalanin terus aja gitu. Apapun Dengan yang terjadi ya. apapun yang terjadi, apa adanya gitu. Iya, kalau pengen menyerah sih mungkin enggak ya. Karena ada di kamu, karena kamu nggak bosen. Nah, jadi sebenarnya orang menyerah itu kadang bukan karena sakit hati atau apa. Karena mungkin menyerah itu karena bosen saja kayak gitu. Ada pasangan yang apa ya? Aku sudah baik, aku sudah cantik, aku sudah ganteng, aku sudah perhatian, aku ini, tapi masih ditinggalin sama pasangannya. Itu karena apa? Mungkin pasangannya bosen. Mungkin sifat kita yang terlalu baik itu membosankan, bisa jadi ya kan? Kayak Iya, gitu. Kadang orang sabar itu membosankan. Wah, ini terlalu sabar, bosan aku. Terlalu mengkengkang juga bosan karena manusia itu kalau punya sifat ya baik buruknya, kalau musuh bosan ya tetap akhirnya dia pengen cari yang baru kayak gitu. Walaupun yang baru itu kurang baik, kadang seperti itu. Jadi intinya tidak menyerah karena tidak mempunyai rasa bosan. Lanjut ke pertanyaan yang kelima. Apa pendapatmu tentang yang namanya cewek matre? Pendapat aku tentang cewek matre itu apa ya, kayak mengincar hartanya cuman, tapi nggak mencintai orangnya, cuma pengen hartanya aja gitu. Jadi cewek matre itu cewek yang pacaran, ya istilahnya bisa dibilang pacaran sama hartanya aja ya. Iya, betul. Kalau di zaman sekarang itu kalau usia masih 17 tahun itu matreknya biasanya ngelihat cuman kendaraannya aja kayak gitu kan. Nah, menurut kamu apa yang harus dilakukan sama cewek matre itu? Meneruskan bakatnya yang melihat harta pasangannya atau gimana? Ya menurut aku ya ditinggalin gitu, maksudnya nggak usah nggak usah mengincar hartanya, coba mencintai orang dengan tulus, mencintai dengan setia gitu.
kan pasti bahagia gitu, lebih nyaman tanpa memikirkan harta Iya. harta Jadi pacarnya. ya jadi gini, kalau misalnya kita mencintai orang karena hartanya, Mm. ya jangan salahin orang itu kalau mencintai kita karena nafsunya. Kayak gitu kalau contoh nih, cewek suka sama cowok yang pakai kendaraan, misal contoh Kawasaki Ninja. Ya jangan salahin si cowok kalau cuman pengen nidurin si ceweknya aja. Kayak gitu nanti giliran ditidurin terus ditinggalin, dia bilang si cewek pasti bilang, "Ah, cowok itu jahat, cowok itu ini." Ya kalian dari kaliannya aja, dari kalian cewek-cewek yang dari awal sudah niatnya Gak apa baik. ya? Nggak tulus. Jadi niatnya cuman bangga karena punya ninja ini gitu. Nah, kalau kalian mencintai orang dengan tulus, nggak mungkin kalian segampang itu ditidurin. Kayak gitu. Cowok itu juga punya hati nurani gitu loh. Cowok itu juga punya sisi yang lemah. Kadang orang ya sisi lemahnya sedikit atau banyak. Kalau kamu bisa menyentuh sisi lemahnya dengan ketulusan kamu, si cowok itu pasti nggak bakalan berani ngapa-ngapain kamu. Cobalah tulus buat cewek-cewek yang di luaran sana, coba tulus gitu. Coba tulus. Kalau kalian bilang, ah buat apa tulus? Ya nanti suatu saat kamu bakalan ngerasain yang namanya cinta. Kalau sudah kamu cinta, kamu nggak bakalan memandang yang namanya harta. Kayak gitu. Kalau kamu cinta tapi masih memandang harta itu bukan masih cinta. Kayak gitu bisa dibilang itu nafsu. Nafsu pengen memiliki hartanya. Kalau kamu sudah cinta, mau itu orang miskin, mau itu orang kayak gimana, kamu bakalan ngerasa nyaman. Itu yang namanya cinta.